Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Fani dengan NPM 19143403 dari kelas 5A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Di sini ada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran yang mencakup teoritis tertentu. Adapun menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pendekatan. Dilihat dari pendekatannya, pendekatan pembelajaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher-centered approach. Yang kedua, ada pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered approach. Pada pendekatan yang berorientasi pada guru, di sini dibagi lagi menjadi pendekatan inquiry. Sedangkan yang berpusat pada siswa dibagi lagi menjadi pendekatan expository. Pendekatan expository lebih mendekatkan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Ciri-ciri dari pendekatan ekspositori yaitu yang pertama, adanya dominasi sumber belajar dalam pembelajaran. Yang kedua, bahan belajar terdiri dari konsep-konsep dasar atau materi yang baru bagi warga belajar. Yang ketiga, materi lebih cenderung bersifat informasi. Dan yang keempat, terbatasnya sarana dalam pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pendekatan ekspositori, yaitu yang pertama, sumber belajar menyampaikan informasi mengenai konsep, prinsip-prinsip dasar, serta contoh-contoh konkretnya. Pada langkah ini, sumber belajar dapat menggunakan berbagai metode yang dianggap tepat untuk menyampaikan informasi. Dan yang kedua, langkahnya yaitu pengambilan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan baik yang dilakukan oleh sumber belajar atau warga belajar atau bersama antara sumber belajar dengan warga belajar. Pendekatan ekspositori memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulan dari pendekatan ekspositori yaitu sumber belajar dapat menyampaikan bahan belajar sampai tuntas sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Bahan belajar yang diperoleh, warga belajarnya bersifat seragam, yaitu diperoleh dari satu sumber. Melatih warga belajar untuk menangkap, menafsirkan materi yang disampaikan oleh sumber belajar. Target materi pembelajaran yang perlu disampaikan mudah tercapai, dapat diikuti oleh warga belajar dengan jumlah yang relatif banyak. Adapun kelemahan dari pendekatan ekspositori yaitu pembelajaran terlalu berpusat kepada sumber belajar sehingga terjadi pendominasian kegiatan sumber belajar yang mengakibatkan kreativitas warga belajar menjadi terhambat. Kelemahan lainnya yaitu sulit mengetahui taraf pemahaman warga belajar tentang materi yang sudah diberikan karena dalam hal ini tidak ada umpan balik. Selanjutnya ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry adalah pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Pendekatan inquiry lebih berpusat kepada keaktifan siswa yang berusaha untuk memecahkan permasalahannya secara mandiri. Kelebihan dari pendekatan inquiry yang pertama yaitu menumbuhkan situasi keakraban di antara warga belajar karena diberi kesempatan untuk saling berkomunikasi dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua,
membiasakan berpikir sistematis dan analitis dalam mengajukan hipotesis dan pemecahan masalah. Yang ketiga, membiasakan berpikir objektif dan empirik yang didasarkan atas pengalaman atau data yang sedang diperoleh. Selanjutnya, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat menambah wawasan bagi warga belajar dan sumber belajar karena terjadi saling tukar pengalaman. Pada pendekatan inquiry terdapat langkah-langkah tertentu. Yang pertama yaitu stimulation. Sumber belajar mulai dengan bertanya, mengajukan persoalan, atau memberi kesempatan kepada warga belajar untuk membaca atau mendengarkan uraian yang memuat permasalahan. Yang kedua, ada problem statement. Problem statement ini warga belajar diberi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan. Permasalahan yang dipilih selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. Yang ketiga, ada data collection. Pada data collection ini, untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis itu, warga belajar diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, mewawancari narasumber, uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah selanjutnya yaitu data processing. Semua informasi diolah, dilacak, diklasifikasi, ditabulasi, kalau mungkin dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya ada verification. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada tersebut, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terlebih dahulu itu kemudian dicek terbukti atau tidak. Dan yang terakhir ada generalization. Berdasarkan hasil verifikasi, maka warga belajar menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. Selanjutnya, adapun tujuan dan fungsi dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada mode pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang terakhir, tentunya membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Demikianlah pemaparan saya mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.